We praise you, O God, our Redeemer, Creator, in grateful
Selamat malam teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh bersama-sama mengikuti Sampetra hari ini ya, anugerah Tuhan. Kita akan memulai acara ini, persekutuan ini, fellowship ini dengan satu pujian yang berkata Allah Bapa, satu hal yang indah di mana kita bisa menyebut Allah kita sebagai Bapa. Ya, kita akan nyanyikan bersama-sama Allah Bapa kami mengasihimu. Tuhan, aku ini sebagai bejana, aku mau mengerti Tuhan dan bentuklah aku sesuai dengan rencanamu. Kita akan nyanyikan lagu bagaikan bejana yang siap dibentuk, demikianlah hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rahmu ku dibaharui selalu. Ya, kita
kita akan nyanyikan bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, impian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah surut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita nyanyikan sekali lagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku halal dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, sepertimu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Kita katakan sekali lagi, ku mau memuliakanmu Tuhan, memuliakan namamu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di dalam Saint Petra pada malam hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ni hao. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan yang sehat, tetap dipelihara oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas pembinaan apologetik di dalam sesi yang kedua, Saudara. Minggu lalu kita telah membahas sesi yang pertama yang telah dibawakan oleh Bapak Vincent Tanzil. Hari ini kita akan membahas tentang jika Tuhan ada, mengapa ada kejahatan. Suatu topik yang menarik sekali, Saudara. Nanti kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana untuk menjelaskannya jika ada seseorang yang bertanya tentang eksistensi Tuhan, jika terjadi kejahatan di mana-mana. Seperti Saudara mungkin melihat di berita, mengikuti berita, maka Saudara mungkin akan melihat bagaimana kejahatan atau penderitaan itu tetap terjadi sampai saat ini. Dan mengapa itu terus terjadi jika ada Tuhan? Dan mengapa Tuhan tidak menghentikannya? Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana pembahasan yang akan dibawakan. Saudara, sesi pada hari ini akan dibawakan oleh penginjil Wilson Jeremiah. Sedikit background tentang Pak Wilson. Dia telah mendapatkan pendidikan di MD saat Malang ketika dia di Indonesia.
Lalu dia juga melanjutkan studinya di Amerika, mengambil THM di Calvin Theological Seminary di Michigan, dan saat ini sedang mengambil PhD di Trinity Evangelical Divinity School di Deerfield, Amerika, mengambil tentang systematic theology. Baik, saudara, kita akan sama-sama mengikuti sesi pada malam hari ini. Saya akan mempersilakan untuk Bapak Wilson. Saya persilakan. Selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bisa diberi kesempatan pelayanan bersama-sama. Saya senang sekali karena seluruh gereja Hokim Tong begitu ya. Saya sudah sebenarnya mengenal Hokim Tong bisa dibilang dari kecil ya. Jadi kalau boleh di rename, ini nama saya sebenarnya Wilson Jeremiah GI Gardu Jati barangkali ya, karena dulu orang tua saya pelayanan pertama kali ya di pusat, GI pusat, dan jadi saya sudah menganggap sebenarnya Hokim Tong seperti keluarga saya sendiri begitu ya. Jadi di tema kita hari ini yaitu mengenai masalah kejahatan ya. Jadi di pembinaan apologetika ya. Jadi apologetika barangkali di minggu lalu sudah diperkenalkan oleh rekan saya penginjil Vincent Tansil juga. Jadi apologetika dari kata aslinya bahasa Yunani itu adalah pembelaan sebenarnya, defense ya. Jadi disiplin ilmu apologetika sebenarnya bukan hanya disiplin ilmu saja, tetapi seni ya. Jadi kita hari ini sebenarnya kita tidak bisa hanya membahas sebenarnya hanya prakteknya saja. Jadi ketika misalnya kita ditanya jika Allah itu ada, jika Tuhan itu ada, mengapa ada kejahatan, mengapa ada penderitaan, mengapa ada sakit penyakit, dan kita sekarang berada di dalam situasi yang saya kira pertanyaan ini akan semakin banyak ditanyakan karena tentu saja kita tahu pandemi ini masih begitu banyak merajalela, bahkan di daerah-daerah seperti India misalnya semakin parah, dan makin banyak negara juga yang mulai lockdown kembali. Jadi saya kira kita perlu banyak belajar tentang ini begitu ya. Jadi materi saya kira-kira semoga saya bisa menyelesaikannya setengah jam, 45 menit begitu ya. Slide saya juga nanti hanya sedikit sebenarnya, hanya 3 saja. Itu ya. Jadi kita akan bersama-sama belajar untuk kita bisa sama-sama diperlengkapi begitu ya. Jadi sebelum saya studi sekarang di Amerika Serikat, sebelumnya ini saya banyak membantu sebenarnya di namanya Apologetika Indonesia ya. Barangkali Bapak Ibu Saudara sudah ada yang familiar. Jadi Apologetika Indonesia ini sebenarnya berdiri di bawah naungan yayasan Grace Alone Ministry gitu ya. Jadi ini adalah gerakan, sebenarnya gerakan API ini sebenarnya disingkat dari ateisme, pluralisme, dan Islam begitu. Jadi ini kami dari API itu sendiri sebenarnya yang didirikan juga, nanti ada pembicara minggu depan ya, adalah penginjil Samuel Sugiarto, ini salah satu pendirinya ya, co-foundernya. Jadi saya dulu banyak membantu di bagian sosial media, dan saya juga banyak sebenarnya dari dulu ya, saya juga sendiri sebenarnya banyak pertanyaan, dan khusus untuk masalah kejahatan ini saya barangkali ini lebih personal buat saya, karena ini bukan karena mungkin bukan hanya karena saya bagaimana ya, sebenarnya bukan karena saya mengalami secara langsung begitu ya banyak keraguan, tidak seperti itu, tetapi saya pernah bertemu dengan orang-orang dan saya banyak keliru ya melakukan kesalahan di dalam mendekati masalah ini, dan juga bisa dibilang menjawab pertanyaan ya ketika ada orang yang bertanya seperti apa. Jadi semoga pengalaman saya yang sederhana yang mungkin juga tidak bisa aplikatif ke semua orang begitu ya. Jadi nanti saya akan jelaskan mengapa kita itu penting, bukan hanya kita tahu saja begitu ya, tetapi bagaimana kita mendekati masalah ini, pertanyaan ini. Dan saya ingin kita juga sebelum kita masuk ke materi, mari kita mencoba memahami, menyerap materi ini seolah-olah kita yang ditanya begitu. Jadi kalau saya yang ditanya, bagaimana saya mencoba menjawabnya? Ya, jadi coba jangan dipikir materi ini tuh pokoknya buat ngejawabin orang lain dulu begitu ya. Jadi ini coba pertanyaan ini kita renungkan buat kita, bagaimana kita bisa memahaminya begitu. Dan saya percaya nanti kita semua tentu saja tidak ada jawaban yang bisa dikatakan dalam istilahnya itu one size fits all. Maksudnya
tidak ada satu jawaban yang sebenarnya bisa memuaskan semuanya, begitu. Maksudnya bisa diaplikasikan untuk semua konteks, semua situasi, dan sebagainya. Oke? Jadi, izinkan saya men-share, jadi kita akan mulai masuk ke materinya. Sebenarnya materi saya singkat sekali, semuanya 3, 3, 3 begitu ya. Jadi yang pertama, coba ya, saya akan tampilkan ya. Cukup jelas ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-20 di sana ada dikatakan ya, Rasul Paulus di sana mengidentifikasi diri mereka para rasul, para pelayan Tuhan itu sebagai duta-duta Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya ambassadors for Christ. Jadi ambassadors ini duta besar, Bapak Ibu Saudara, kita tahu semua sebagai duta besar itu tidak hanya kita itu seringkali kita harus punya pengetahuan, bukan ya. Jadi ini kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh kita sebenarnya sebagai pemimpin care group ataupun sebagai seorang pembela iman Kristen, begitu ya. Jadi bagaimana kita mau bisa dikatakan menjadi seorang apologis atau pembela iman Kristen yang baik, kita harus punya 3 hal ini. Ya. Jadi ingatnya seperti ini kira-kira, kalau saudara tidak punya 3 hal ini, saudara bisa di-PHK. Ya. Jadi bayangkan saudara kerja, kita pengen tahu kualitas apa sih sebenarnya yang kita dicari oleh bos kita gitu ya. 3 hal ini sebenarnya saudara ya. Jadi untuk menjadi duta-duta Kristus yang baik, kita pertama tentu saja kita harus punya pengetahuan. Ya, jadi terkait dengan masalah kejahatan ini, kita mesti tahu dulu, ya. Oh, masalah kejahatan ini kena seperti apa, lalu cara menjawabnya. Jadi jawaban-jawabannya apa saja kira-kira begitu. Lalu materi-materi apa yang kita bisa pelajari, ya. Dan saya ingin menekankan seperti ini, ya. Jadi ini sesi ini kita jangan berharap kita langsung kemudian, langsung tahu semua seluk-beluk bagaimana menyelesaikan masalah ini, begitu. Tidak, saudara ya, ini masalah yang sampai hari ini, jurnal akademis, buku-buku, pokoknya orang-orang pinter-pinter ini juga masih mencoba memahaminya. Ya, jadi ini masalah yang cukup sulit memang, ya, bisa dikatakan masalah kejahatan ini ada yang bilang menjadi tumit kelemahan dari iman Kristen, the Achilles heel, ya, tumit Achilles dari iman Kristen. Maksudnya ini benar-benar banyak kali dilihat oleh orang sebagai kelemahan dari iman Kristen begitu. Tapi sebenarnya nanti kita akan melihat tidak demikian ya. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, saya kira kita tidak perlu memahaminya seperti itu. Ya. Lalu kita tahu juga ya, sebagai duta Kristus tidak hanya cukup pengetahuan saja, bukan? Sebagai seorang duta besar misalnya, sebagai seorang duta begitu, kita perlu pendekatan-pendekatan yang baik ya. Jadi kita punya pengetahuan, tetapi misalnya di dalam menyampaikan, kita tidak boleh serta-merta memakai bahasa seenaknya misalnya. Ya, kita harus tahu timing yang tepat menyampaikan sesuatu. Maka itu yang kedua, kita bukan hanya perlu pengetahuan saja, P, tetapi kita perlu hikmat, yaitu H. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya wisdom, yang pertama tadi knowledge, bukan hanya knowledge saja yang kita perlu, tetapi wisdom. Ya. Jadi saudara, di dalam masalah kejahatan ini kita sungguh-sungguh kita perlu yang kedua ini sebenarnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu sendiri di dalam masalah kejahatan ini kadang-kadang begini. Di dalam pengalaman saya dulu dan banyak orang yang lain, seringkali kita seperti ini. Ada orang yang bertanya, kenapa ya kalau Tuhan tuh baik, kenapa saya mengalami penderitaan? Lalu otak kita ini langsung terprogram, kita sudah belajar banyak nih. Langsung kita bombardir orang tersebut dengan jawaban-jawaban itu, atau kadang-kadang dengan bahasa gaulnya itu, kita gebukin orang itu pakai Alkitab, ya, bukan secara harfiah maksudnya, tetapi kita luncurkan, hantam dia dengan ayat-ayat Alkitab, Roma 8:28 misalnya, ya. Dan sebagainya. Wah, begitu banyak ayat yang kita mungkin sudah hafalkan untuk kita bisa menjawab orang tersebut. Tetapi seringkali yang orang itu butuhkan bukan itu sebenarnya. Orang itu cuma butuh didengarkan kok.
ya memang ini kadang-kadang menyebalkan juga ya, kita sudah belajar susah-susah ternyata kok kayaknya nggak kepake, mungkin barangkali kita pikirnya seperti itu. Tapi di dalam banyak pengalaman ya, baik pengalaman saya dan pengalaman rekan-rekan yang saya kenal juga, masalah kejahatan ini sebenarnya banyak kali urusannya itu bukan hanya intelektual saja, tetapi urusannya itu sebenarnya banyak urusan dengan emosional dan spiritual seseorang. Ya, nanti kita akan masuk lebih dalam soal ini, tetapi coba kita benarkan seperti itu. Dan kalau kita menghadapi orang yang misalnya sedang marah, apakah kemudian kita itu berusaha apa ya, bercakap-cakap dengan dia? Belum tentu bisa, bukan? Seringkali kita cara yang terbaik untuk menghadapi orang yang lagi emosional seperti apa? Lebih baik kita diam saja. Tunggu orang itu sampai mereda, baru kemudian kita mencoba berbicara dengan dia begitu. Demikian juga dengan problem of evil ini atau masalah kejahatan, kita sebagai duta Kristus yang baik, kita mesti bisa teliti, bisa jeli sekali membaca situasi. Nah, ini saya tahu tidak gampang, ya. Tetapi kita sebagai pemimpin care group, saya kira kita yang harus ekstra mencoba mengenal daripada rekan-rekan kelompok kecil kita, bukan? Jadi ini memang tugas yang tidak mudah, tetapi kalau kita tidak mengerti situasi apa yang teman kita atau saudara kita perlukan, lalu jawaban seperti apa yang dia perlukan, kadang-kadang bahkan tidak perlu kita jawab. Ya, kadang-kadang kita hanya perlu temani saja, dan kita tidak perlu panjang lebar. Malah justru ya, saya pernah ada seorang teman yang seperti itu. Setelah saya jawab panjang-panjang, ternyata dia malah justru akhirnya dia malah semakin emosi, ya. Karena jawaban yang diberikan itu seringkali memang ya, itu hanya one-sided, maksudnya tidak seimbang. Ya, kita kadang-kadang menekankan jawaban A, tetapi ternyata yang dia sebenarnya lebih cocok buat dia itu jawaban yang B atau bahkan yang C. Ya, nanti kita akan lihat sebenarnya maka itu tidak ada one size fits all itu tadi, tidak ada jawaban satu untuk semua. Ya, tetapi kita mesti mencoba memahaminya terlebih dahulu secara lebih luas begitu. Nah, maka itu tidak hanya cukup pengetahuan tetapi hikmat. Dan tentu saja yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu karakter. Seorang duta besar yang pintar, wah dia bisa piawai, bercakap-cakap ya, dia bisa menyampaikan sesuatu dengan baik, dia bisa pokoknya baiklah ya kemampuan orang tersebut. Tetapi tanpa karakter misalnya, tanpa kasih, tanpa kelembutan, apakah gunanya? Ya, Alkitab mengatakan percuma kita tahu banyak tetapi tidak ada kasih, itu seperti apa? Seperti gong yang kosong bunyinya begitu kira-kira. Dan itu, saudara, kita tahu ya ini sebuah fakta hidup, realita hidup. Kita tidak suka orang yang pinter tetapi karakternya nol begitu, ya. Tapi sebenarnya kita juga kalau kita balik, ya kadang-kadang kita justru mending orang kita mendengarkan seseorang yang baik, yang mengerti kita daripada dia tahu banyak, bukan? Tapi tentu saja bukan berarti kalau kita kemudian bilang, oh ya sudah, yang penting baik saja, yang penting hatinya. Saya kira kita jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ke sana juga, ya. Karena pada kenyataannya saya lihat di sini juga banyak audiensnya hari ini ya, pemimpin care group kita, itu mungkin banyak dari yang senior begitu ya, mungkin generasinya lebih di atas saya begitu. Saya sebenarnya masih cukup muda juga kok ya. Jadi saya kalau boleh saya sampaikan ya, mewakili generasi muda begitu. Banyak kali generasi muda itu butuh lebih banyak dimengerti dan didengarkan sebenarnya. Jadi banyak sebenarnya di dalam kehijauan kami ya, di dalam ketidakdewasaan kami itu seringkali memang sulit ya. Saya juga sebenarnya baru menjadi seorang papa begitu. Jadi ini saya juga baru belajar ya memahami seorang anak yang lebih kecil ya, yang belum ngerti apa-apa begitu. Wah, sebenarnya kita mesti banyak sabar, bukan? Kita sebagai orang tua ya, kita tidak boleh cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kita mesti coba dengarkan mereka, dan
saudara, karakter ini seringkali ya, justru ini lebih bisa menjadi senjata kita yang lebih efektif daripada hanya sekedar tahu dan sekedar kita piawai berhikmat menyampaikan materi-materi yang ada. Ya, jadi saudara-saudara, ini 3 hal ini, ingat kalau kita tidak punya PHK ini, gawat deh kita, begitu ya. Kita tidak akan bisa menjadi seorang pemimpin care group yang baik, apologis yang baik, ya, pembela iman Kristen yang baik. Kalau boleh saya katakan, kita harus memiliki ketiga hal ini sebenarnya secara seimbang, begitu, supaya kita bisa mendekati ya orang-orang yang membutuhkan itu dengan baik, begitu ya. Dan ini juga sama berlakunya seperti materi minggu lalu ya, yaitu tentang misalnya bagaimana kita memahami agama lain, begitu. Ini betul-betul kita di zaman sekarang ya, kita mesti betul-betul harus banyak mau mendengarkan orang lain, begitu. Kita jangan mulai dengan apa yang sepertinya kita sudah tahu tentang agama tersebut, sekalipun memang kita memang sudah belajar, begitu, bukannya berarti kita sama sekali tidak tahu ya. Tetapi pada intinya saya ingin menekankan kita lebih sabar mau mendengar. Istilahnya ini ada satu buku yang sangat baik sebenarnya. Ini saya sebenarnya nanti akan merekomen beberapa buku, saya tidak masukkan buku yang ini. Ada satu buku yang baik sekali ditulis oleh Norman Geisler dan anaknya David Geisler, bernama judulnya Conversational Evangelism. Ya, jadi ini evangelism, penginjilan yang conversational, maksudnya sifatnya itu percakapan, begitu. Jadi bagaimana kita penginjilan itu sebenarnya bukan hanya, jadi kan ada banyak metode. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara lebih familiar dengan metode II, misalnya Evangelism Explosion. Tetapi metode ini sebenarnya lebih lebih susah karena kita tidak expect ya orang itu akan menjawab apa, dan tidak ada skrip yang kita siapkan terlebih dahulu. Maksudnya kita tidak merencanakan itu, tetapi kita lebih pendekatannya itu lebih mendengar, bercakap-cakap. Jadi kalau analoginya bukan hanya sebagai salesman yang kita jualan saja, tetapi kita dengar orang customer kita, begitu. Jadi oke ya, ini ketiga karakter ini ya, 3 hal yang kita perlu miliki sebagai duta-duta Kristus ini sangat penting sekali. Oke, nah lalu sekarang saya ingin mulai masuk ke materi masalah kejahatan ini ya. Jadi pertanyaannya kan yang sering ditanyakan seperti ini ya. Jadi dari judulnya saja tadi sudah dituliskan, jika Allah ada. Lalu seringkali ditanyakannya begini, kalau Allah itu maha kuasa, kenapa Allah tidak menghilangkan semua kejahatan? Toh dia mampu. Lalu kalau ditanya lebih lanjut lagi, jangan-jangan dia memang tidak mampu, tetapi kan Allah itu baik. Ya. Kenapa dia tidak kalau dia baik kan harusnya dia tidak mau melihat kita itu menderita, begitu. Ya, jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan ini sebenarnya sudah mengasumsikan satu hal, yaitu Allah ada. Benar ya? Jadi sebenarnya kalau kita ada seseorang misalnya yang bertanya, ya sebenarnya di dalam pikiran dia itu dia sudah punya pikiran sesuatu tentang Allah, begitu. Ya, jadi dia sudah seringkali pertanyaan ini seringkali ditanyakan oleh seorang yang tidak beragama atau ateis, begitu ya, tidak bertuhan, tidak beragama. Tetapi sebenarnya pertanyaan ini tidak mungkin secara logikanya ya, tidak mungkin ditanyakan oleh seorang ateis sebenarnya. Kalau memang orang yang ateis itu benar. Karena kalau memang Allah itu tidak ada, itu artinya ya untuk apa ditanyakan? Karena justru ini malah menjadi pertanyaan yang balik untuk mereka begini. Loh, kamu dari mana tahu ada yang jahat? Atas dasar apa kamu bilang sesuatu itu jahat atau baik? Ya. Jadi ukurannya apa? Nah, ini orang-orang ateis yang tidak percaya Allah, yaitu ada satu standar moral yang di atas kita ya. Jadi kita memahami standar moral itu kan diletakkan di dalam hati kita ya. Semua orang itu sedikit itu tahu ada yang benar dan yang salah, begitu. Jadi ada hukum moral itu sebenarnya ini. Jadi
kita di dalam berapologetika itu, saudara, nanti pelan-pelan ya di dalam kita mempelajari. Sebenarnya kita melihat ini yang saya gunakan barusan ini kan adalah argumen moralitas sebenarnya. Jadi ini argumen yang sering dipakai untuk membuktikan keberadaan Allah sebenarnya. Ya, tetapi untuk menjawab masalah kejahatan ini sebenarnya kita mengasumsikan banyak hal. Nah, ini saya kenapa membahas dari sudut ini dulu, karena saya ingin supaya saudara itu melihat, oh iya ya, menjawab ada masalah tertentu itu ada asumsi di baliknya. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti gali dulu. Kita mesti cari tahu dulu apa ya yang membuat orang itu mempertanyakan sesuatu. Ya, jadi poin saya adalah begini. Masing-masing agama itu mendekatinya lain-lain. Menjawab hal pertanyaan ini lain-lain pasti. Ya, kita sudah belajar di minggu lalu tidak mungkin semua agama itu benar, sama-sama benar, ya. Oh, beda-beda kok. Ada yang Tritunggal, ada yang hanya monoteisme sejati, begitu, ya kan? Yahudi, Kristen, Islam itu saja beda. Belum kita membahas agama-agama yang lain, Hindu, Buddha, wah begitu banyak lah yang lain ya. Tetapi pada intinya menjawab pertanyaan masalah kejahatan itu, semua agama itu punya jawaban masing-masing. Ya, karena itu saya ingin masuknya seperti ini sekarang ya. Saya ingin memperkenalkan sedikit ya. Barangkali Bapak Ibu Saudara juga sudah tahu. Ya, ini garis besar Alkitab ini saya kira cukup umum. Ya, jadi mudahnya seperti ini. Ini materi saya yang setelahnya ini, saudara bisa hafalkannya seperti ini. P3K. Ya, jadi ada 3P. Dan ini saya modifikasi sedikit ya, supaya kita lebih gampang aja. P3K itu kan sesuatu singkatan yang sudah umum. Ya. Ingat ada 3P, dan nanti kita akan melihat 3K yang berikutnya. Ya. Jadi mohon bersabar sebentar, kita lihat yang 3P-nya terlebih dahulu. Garis besar Alkitab, kalau boleh disederhanakan, kira-kira ada 3 tema besar. Yang pertama yaitu penciptaan. Jadi saudara melihat di situ ada Kejadian 1 sampai 2, ya. Itu di sana mengisahkan tentang penciptaan. Jadi tentu saja di sana ada Allah yang menciptakan, ya. Jadi Allah itu ada. Ya, jadi Alkitab itu tidak pernah sebenarnya membahas keberadaan Allah secara langsung begitu ya. Jadi Allah itu diasumsikan ya ada, pada mulanya ada Allah menciptakan. Tetapi kita tahu penciptaan itu yang sekalipun baik adanya, ya di sana dikatakan ciptaan Tuhan itu amat baik. Lalu, tetapi bukan hanya begitu saja kan ya. Apa yang terjadi di Kejadian 3 pada waktu itu yang kedua, ada yang terjadi namanya pemberontakan manusia di situ. Atau yang sering bisa diganti juga P-nya jikalau saudara lebih familiar juga dengan kejatuhan. Ya, jadi kita tahu manusia di situ jatuh dalam dosa. Dan kita dari sini kita tahu sebenarnya kejahatan itu tidak normal. Jadi kejahatan, sakit penyakit, kejahatan. Jadi kejahatan itu seringkali kita memahaminya bisa kejahatan moral, maksudnya misal tindakan pembunuhan, itu kejahatan moral. Jadi seseorang yang melakukan kejahatan tersebut, atau kadang-kadang sering disebut dengan kejahatan natural atau natural evil, itu maksudnya bencana alam misalnya. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang sepertinya natural, yang tidak disebabkan oleh seseorang begitu, atau misalnya ya iblis ataupun siapapun itulah, pokoknya ada agen yang melakukan kejahatan itu. Tetapi kita tahu di sini yang menyebabkan kejahatan ada di dunia itu ya ini, pemberontakan manusia ini. Ya, Kejadian pasal ke-3 sampai 11 itu menceritakan bagaimana manusia itu yang tadinya diciptakan baik, wah, semakin lama kita lihat semakin bobrok kehidupannya. Ya. Sampai akhirnya di Kejadian 12, Allah itu menyediakan jalan, dan disitulah yang ketiga, penebusan, itu mulai dijalankan sebenarnya oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan tidak tinggal diam di situ, dari kisah mengenai Abraham sampai di Wahyu ke-22, ya, penebusan ini sebenarnya sedang berjalan sekarang dan kita berada di tengah-tengahnya. Dan kita tahu sekarang ya secara timeline
begitu ya. Kalau kita memperhatikan kan kita ini di Wahyu 21 dan 22 misalnya Bapak Ibu Saudara mengingat ya, mungkin sering dikhotbahkan nantinya akan ada Yerusalem yang baru, tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, ratap tangis dan sebagainya. Nah, itu kan masih belum. Jadi ini nanti pada akhirnya itu penderitaan itu semua akan hilang. Tetapi kita tahu, kita itu hidup di zaman yang belum tuntas penderitaan atau kejahatan itu dihabiskan oleh Tuhan. Tetapi satu sisi kita juga mengetahui apakah tuh artinya Tuhan tuh sama sekali tidak bertindak. Loh, ya enggak juga, bukan? Kalau kita tahu di Alkitab juga seringkali ada konsep kerajaan Allah begitu ya. Jadi Allah itu sebenarnya sudah memulai kerajaannya. Kita tahu misalnya Yesus ketika datang ke dunia itu apa yang dia lakukan? Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Kenapa dua hal itu? Saudara, sebenarnya itu indikasi sebenarnya. Kenapa ya ada sakit, penyakit, kejahatan, ataupun penderitaan manusia yang lain itu sebenarnya tidak sedikit yang ada hubungannya dengan kuasa roh jahat sebenarnya. Ya, tidak sedikit. Maka itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun belum sempurna sekali lagi, tetapi itulah indikasi ya, petunjuk-petunjuk yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita bahwa apa? Dia itu sanggup melakukannya sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaannya kan yang sering kali kita tanyakan sebenarnya di dalam kita sebagai orang Kristen. Berapa lama lagi sih Tuhan? Ya, di Mazmur pasal ke-13 misalnya. Pertanyaan ini, how long, oh Lord? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Nah, itu pertanyaan yang apakah itu pertanyaan intelektual sebenarnya? Satu sisi iya, kenapa ya Tuhan ya? Tapi kalaupun kita memahami hal seperti ini ya, di dalam kerangka berpikir 3P ini, kita sebenarnya tahu ya, kita misalnya bisa mendapat indikasi seperti ini misalnya. Di dalam apakah Tuhan Yesus itu menjanjikan orang Kristen itu akan suffering less atau suffering free, tidak akan ada penderitaan sama sekali dalam hidup? Loh, justru sebaliknya. Justru sebaliknya, kita sebagai pemberita Injil, sebagai murid Kristus, yang betul-betul menjadi duta-duta Kristus itu tadi, justru Tuhan bilang apa? Sama seperti aku menderita, sama seperti orang menolak aku, membenci aku, kamu pun akan mengalami yang sama. Tentu saja bentuknya beda-beda setiap orang, tetapi kadang-kadang kita mesti bertanya begini, kalau hidup kita justru enak-enak saja, kita mesti bertanya-tanya loh. Iya ya, apa kaitannya ayat-ayat ini dengan saya ya? Apa jangan-jangan sayanya yang belum menjalankan apa ya, belum bersaksi menjadi murid Kristus yang benarkah atau seperti apa begitu? Jadi saudara melihat ya, jadi cara kita menjawab pertanyaan kenapa ada kejahatan, mengapa kita mengalami penderitaan, itu ya kita mesti mencoba memahaminya melalui ketiga hal ini, tetapi kita tentu saja kita tahu tidak sesederhana itu ya, ada masalah spiritual emosional di situ ya, tidak selalu, kadang-kadang kita walaupun kita pada prakteknya kita tahu ya, oh itu sebenarnya ya itu mungkin penderitaan itu memang buat saya begitu ya. Kita akan masuk sebentar ke 3K berikutnya ya. Tetapi kita harus memahami di sini tidak sesederhana itu. Oke. Jadi tadi 3P ya, penciptaan, pemberontakan, dan penebusan ini kita mesti hafalkan baik-baik begitu ya. Jadi ini kerangka berpikir yang saya kira cukup baik. Dan 3K berikutnya, jadi jikalau kita mau memahami masalah kejahatan secara khusus ya, jadi 3 kerangka tadi, 3P itu sebenarnya kita bisa buat memahami banyak hal sebenarnya. Ya, tetapi untuk masalah kejahatan ini, kenapa saya kasih tanda tanya? Ya, karena sebenarnya kita juga tidak bisa memahami sepenuhnya. Nah, inilah poin yang sebenarnya ingin saya tekankan, yaitu yang pertama, keterbatasan manusia. Bapak Ibu Saudara, manusia ini ya, tadi kita sudah tahu manusia itu jatuh dalam dosa, memberontak, tidak mau taat kepada Tuhan.
Ya, kemudian manusia itu jatuh dan mengalami kerusakan ya, kalau di dalam Alkitab kita melihat kerusakan atau kebobrokan moral yang bisa dibilang bertambah terus. Ya, jadi kita tahu ada sesuatu yang salah dengan diri kita, ya makanya manusia itu harus mati, ya mengalami sakit penyakit itu saja. Jadi begini saudara, tanpa kita jatuh dalam dosa saja, tanpa kita jatuh dalam dosa saja, itu manusia itu sudah terbatas kok. Jadi istilahnya begini, manusia itu adalah finite beings kan. Manusia itu makhluk-makhluk yang terbatas. Tetapi bukan hanya terbatas saja, tetapi manusia yang sudah fallen. Ya, jadi bukan hanya finite, tetapi fallen beings. Makhluk-makhluk yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi ini keterbatasannya double. Ya, dan ini juga terpaut dengan pengetahuan kita sebenarnya tentang Tuhan, apa yang terjadi di dunia. Jadi begini, di dalam kita mendekati masalah kejahatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menekankan hal yang pertama ini. Kalau kita memang ketika ada seseorang yang mendekati kita, bertanya kepada kita, kenapa ya saya mengalami ini itu? Saya cenderung kok lebih pengen daripada kita banyak bicara. Mendingan kita bilang, ya memang kita sulit ya memahami apa yang terjadi ini. Beberapa tahun yang lalu, misalnya saya ingat saya besuk, saya datang ke satu pemakaman, ya seorang keluarga hamba Tuhan kehilangan anaknya. Bagaimana itu bisa dipahami misalnya? Apakah kita kemudian bilang, oh ini untuk yang terbaik, oh ini. Kadang-kadang saudara kita itu tidak sadar loh, kita mengeluarkan perkataan-perkataan itu sebenarnya malah menyakiti. Begitu. Saya juga pernah melakukan ini, ya. Saya pernah melakukannya. Kita juga, ini kita kadang-kadang kita bersikap seperti teman-temannya Ayub, bukan? Ayub itu sebenarnya bukan, sebenarnya teman-temannya Ayub itu, kalau kita membaca di pasal kedua misalnya, yang mereka lakukan itu sudah benar di awal. 7 hari, 7 malam mereka meratap bersama-sama dengan Ayub. Ya. Setelah itu mereka melakukan kesalahan. Apa yang mereka lakukan? Angkat bicara mereka. Mungkin mereka mulai tidak sabar, mereka mencoba merasionalisasi, mencoba menjelaskan. Nah, di saat itulah kita mulai, kadang-kadang akhirnya kita bukannya menolong, menguatkan seseorang, malah membuat orang tersebut semakin antipati. Justru terhadap ya kekristenan, terhadap iman, ya maksudnya iman percayanya justru semakin dia mengalami keraguan ya. Sekalipun saya tidak anti terhadap keraguan ya, demikian juga kita sebenarnya tidak perlu anti sekali kalau kemudian ada orang yang bergumul dengan imannya, kita jangan cepat-cepat merasa, waduh, ini bencana begitu. Kita jangan terlalu cepat seperti itu ya. Kadang-kadang saya mendapati kita di budaya kekristenan kita di Indonesia ini kita terlalu cepat seperti itu. Jadi ketika ada yang ragu itu, waduh, lu rohaninya kurang ya. Waduh, kamu kurang dekat sama Tuhan ya. Waduh, kamu begini, kamu begini. Kita langsung kayak kebakaran jenggot begitu. Nah, kita juga jangan seperti itu ya. Kita harus kita pendekatan kita ini memang kadang-kadang kita perlu belajar dari hamba-hamba Tuhan atau konselor sebenarnya. Jadi orang-orang kadang-kadang bukan membutuhkan dosen ya, tetapi mereka itu membutuhkan konselor sebenarnya. Nah, tetapi tentu saja pertanyaan intelektual ini bisa muncul, ya bukan hanya orang yang menderita saja yang bertanya, ya. Tetapi kita harus mengakui ada keterbatasan manusia memahami apa yang terjadi di dunia ini. Dan kalau kita memahaminya begini, kenapa terbatas? Karena ada Allah yang menciptakan. Dan Allah itu berdaulat kan, Allah itu yang hadir menggiring sejarah ini dari poin A ke poin B yang terakhir itu. Ya jadi dari satu titik ke satu titik yang akhir. Dan jikalau kita mempercayai ada Allah yang berkuasa dan berdaulat, itu seharusnya kita menyadari, oh iya ya, kita ini terbatas sekali. Kita ini hanya ciptaan, sedangkan Allah itu pencipta. Ya. Jadi saudara, saya ini 3K ini, yang K yang pertama, saya ingin menunjukkan slide yang berikutnya. Kita akan bisa melihat sebenarnya ini
keterbatasan manusia itu terpancar banget ya di dalam Alkitab itu melalui ayat ini sebenarnya. Kalau kita melihat di Ayub ke-38 sampai 41, pada akhirnya Allah itu berespons kan merespons terhadap Ayub yang menderita itu. Apa yang akhirnya dia lakukan? Ayub itu dibawa sepertinya sama Tuhan itu kepada penglihatan ketika Allah itu pertama kali meletakkan batu-batu, begitu ya, penciptaan itu. Ketika Allah itu mau menciptakan. Ketika Ayub itu ditanya, kamu di mana ketika aku menciptakan semuanya ini? Kamu di mana ketika aku bikin binatang ini, binatang itu? Kamu ada di mana? Kamu tahu apa? Bentuknya semuanya itu sepertinya Tuhan tuh pengen menunjukkan begini. Kamu tahu apa sih sebenarnya itu? Tapi nadanya mungkin lebih halus lagi dari itu. Sebenarnya Tuhan ingin berkata begini loh. Coba Ayub, lihat. Kamu itu siapa? Coba percaya sama aku. Percaya. Aku ini pencipta. Kamu kan tidak ada di situ toh waktu aku ada di situ. Waktu aku mencipta itu loh. Kamu nggak ada di situ kan. Jadi coba. Dan akhirnya apa yang Ayub lakukan di pasal 42? Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dan dia menyadari keberdosaannya. Dia menyadari kelemahannya, keterbatasannya, bukan? Jadi saudara, kita yang sebagai orang Kristen, kalau kita tahu Allah itu ada, Allah itu berdaulat, berkuasa, dan bukan hanya itu, tetapi Allah itu Allah yang baik, ya. Kita harusnya coba kita merendahkan hati, kita jangan cepat-cepat mengatakan, oh Allah itu begini, Allah itu begitu. Jadi saudara, bukan hanya K yang pertama, keterbatasan manusia, tetapi kita harus memahami ada kebaikan di balik kejahatan. Nah, ini saya harus hati-hati di sini ya. Kita harus memahaminya bukan seperti ini. Oh, artinya sesuatu yang jahat itu harus ada. Sekali lagi ya. Bukan berarti kejahatan tertentu yang kita alami itu ya, maksudnya saya kejahatan di sini bisa banyak ya, sakit penyakit, ya, penderitaan misalnya dipecat misalnya, di PHK, nggak ada pekerjaan dan sebagainya, kesulitan-kesulitan apapun lah yang kita anggap itu sebagai sesuatu yang betul-betul menyulitkan. Ya. Bukan berarti hal-hal tersebut harus ada. Maksudnya harus ada itu, oh Tuhan itu seolah-olah butuh kejahatan itu untuk menunjukkan kebaikannya. Tidak, saudara. Ya. Kalau kita membaca baik-baik juga Roma pasal ke-8 ayat 28 misalnya. Ya. Tuhan itu sanggup membawa kebaikan, ya, menunjukkan kebaikan yang ada di balik penderitaan kita. Itu sebenarnya bukan begitu pengertiannya, tapi ayat itu sebenarnya tidak mengatakan kejahatan itu baik. Tidak, sama sekali tidak. Tetapi Tuhan itu sanggup memakai kejahatan itu sekalipun yang sulit-sulit itu untuk mengajarkan kita sesuatu. Nah, ini kebaikan di sini sebenarnya banyak sekali bentuknya, Bapak Ibu. Ya. Di dalam sejarah kekristenan sendiri banyak sekali sebenarnya pemahaman-pemahaman tentang hal ini. Dan ini memang seringkali jawaban yang maksudnya kadang-kadang yang disebut dengan kebaikan tertentu. Untuk orang pertama itu belum tentu bisa ketika kita jelaskan, oh misalnya seperti ini, ada kebaikan misalnya seperti ini ya, kita juga kadang-kadang kita bisa belajarnya seperti ini. Oh, seseorang itu sulit sekali mendapat pekerjaan, kenapa? Supaya dia itu lebih bergantung kepada Tuhan, lebih belajar untuk mengandalkan Tuhan daripada kepintarannya. Jadi kebaikan yang dimaksud di sini adalah karakter, ya. Jadi ini ada penjelasan-penjelasan seperti itu misalnya. Tetapi ini belum tentu orang, misalnya satu orang, dijelaskan seperti ini, iya ya, benar ya, aduh saya benar-benar harus bertobat ini. Tetapi belum tentu orang yang lain dijelaskan seperti ini masuk begitu, belum tentu. Mungkin buat orang yang lain, enggak tuh saya belum belajar apa-apa tuh. Dan inilah kenapa kita harus balik kemudian ke poin yang pertama. Ya, jadi poin yang kedua ini
Tidak berarti juga, ya bukan berarti kejahatan itu harus ada, tetapi kebaikan itu sendiri apa, itu seringkali kita taunya belakangan. Setelah kita kilas balik misalnya, dan kadang-kadang orang juga sudah kilas balik ngelihat, enggak merasa belajar apa-apa. Kadang-kadang ada aja orang yang seperti itu. Atau memang Tuhan belum berkenan menyatakan sesuatu di dalam hidupnya, belum mengizinkan dia untuk memahami apa sih sebenarnya yang dialami begitu. Ya. Jadi kita harus menyadari yang pertama ini sangat penting sekali ya. Dan yang kedua ini pun sekalipun kita bisa mengakuinya. Kenapa? Misalnya kalau kita belajar dari kehidupan Yusuf, Kejadian 50 ayat 20 ya. Kejadian ini bisa dikatakan lama setelah Yusuf itu mengalami penderitaan, dijual dan mengalami penderitaan ini itu di Mesir, bukan? Ketika dia mengatakan, oh Tuhan itu mereka-rekakan yang baik sekalipun saudara-saudaraku mereka-rekakan yang jahat. Jadi saudara lihat di situ ya, oh kejahatan itu yang buat bukan Tuhan. Ya saudara-saudaranya kan, saudara-saudaranya yang jahat, yang mau, yang iri, yang tidak suka terhadap Yusuf, dan mereka itu yang kemudian membuat Yusuf ini menderita. Tetapi bukan Tuhan yang membuat menderita. Ya, tapi Tuhan itu memakai kejadian itu untuk apa? Untuk memberkati bangsa Mesir dan memberkati bangsa Israel. Nah, ini kan luar biasanya. Tetapi siapa yang tahu? Apakah Yusuf itu tahu ketika dia ada di penjara gara-gara dituduh ya, mencabuli istri Potifar itu? Dia tidak tahu. Tapi kita tahu, kita membaca di Kejadian 39 di situ kejadiannya, ada Tuhan di situ, Tuhan hadir. Ya, Tuhan itu tidak diam, Saudara. Memang kita sulit memahami Tuhan hadir di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami penderitaan tertentu. Ya. Tetapi bukan berarti Allah tidak hadir. Ya, jadi itu yang kedua, dan saya di sini akan lebih cepat sedikit ya. Kita akan sebenarnya poinnya saya sudah mau selesai. Nah, kebaikan yang kedua ini kita bisa lihat sebenarnya di Mazmur 73 ini. Ini satu Mazmur yang sangat menyegarkan sekali buat saya pribadi. Dan kenapa begitu? Karena ini kisahnya juga sama. Wah, menarik sekali. Ini Mazmur seorang bernama Asaf. Mazmur ini dimulai dengan apa? Sesungguhnya Allah itu baik. Sesungguhnya Allah itu baik. Tapi kemudian Asaf itu memberikan komplainnya, dia mendaftarkan komplainnya satu persatu, keluhan-keluhannya. Sampai di ayat ke-17, dia kemudian mengatakan, sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Artinya apa? Sampai aku itu, seperti Ayub itu tadi, dibawa ke satu tempat ya, tempat secara mungkin ya secara imajiner begitu ya, tempat atau satu penglihatan kesadaran yang Tuhan izinkan terjadi, sampai dia itu bisa melihat posisi itu tadi ya. Jadi sampai kita itu bisa sepertinya Tuhan tuh menghibur dia begitu. Jadi ini masalahnya sebenarnya kita tahu ya, kebaikan itu kadang-kadang kita tidak akan bisa tahu sampai kita itu dekat dengan Tuhan sebenarnya. Sampai Tuhan itu mengizinkan kita itu masuk ke dalam sepertinya Tuhan tuh tunjukkan sedikit, ini loh maksudku. Ini loh yang aku maksud tuh seperti ini loh. Ya. Jadi seperti itu. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita mesti tahu ketika Allah menciptakan tadi, ya, dan Allah menebus kita, kenapa sih Tuhan tuh sampai susah-susah menebus kita, ya? Karena kenapa? Kenapa sih Tuhan tuh sampai mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ya, mati di kayu salib, dan kemudian dibangkitkan kembali untuk apa? Yang terakhir adalah di saat itulah kemuliaan Allah terpancar begitu luar biasa. Seorang filsuf yang sangat baik sekali ya, namanya Alvin Plantinga, ini satu filsuf yang sangat
karya-karyanya terhadap ya masalah kejahatan ini begitu influential sekali, begitu berpengaruh sekali. Dia mengatakan dua hal yang menunjukkan betapa besarnya kemuliaan Tuhan itu ini, inkarnasi Kristus dan penebusannya. Adakah, coba kita bayangkan, mana ada Tuhan yang mau turun sedemikian sampai ke level kita, ya, sedemikian rendahnya. Tetapi justru di situ kita melihat kemuliaan Allah, bukan? Oh, saudara, kadang-kadang saya sedih sekali, luar biasa. Karena justru pembela-pembela iman Kristen, mereka punya pengetahuan, mereka punya hikmat. Tetapi karakternya sedikit sekali mendekati Kristus. Sedikit sekali. Karena mereka begitu sombongnya. Kenapa mereka kurang sedikit antipati, sedikit empatinya terhadap orang-orang yang menderita begitu ya. Saudara, kita perlu belajar dari Tuhan Yesus sebenarnya. Tuhan Yesus menangis bersama-sama, ya, dia mau datang ke orang-orang yang menderita dan sebagainya. Tetapi bukan hanya itu, ya. Kita melihat di 1 Korintus pasal yang ke-15 misalnya, ini adalah satu bagian Alkitab yang sangat penting sekali, ya. Kita sebenarnya akan mendalami ini, ya, tentang 1 Korintus 15 di sesi yang terakhir, di sesi yang keempat, ini tentang kebangkitan Yesus. Ini begitu penting sekali. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus inilah yang sebenarnya di sana dikatakan di ayat ke-26 misalnya, kematian, kejahatan yang terakhir yang paling ganas itu adalah musuh yang terakhir, bukan? Dan di ayat yang ke-50 sekian, ya, di sana dikatakan apa? Paulus itu kalau dalam bahasa Indonesia istilah sehari-hari ya, Paulus itu mengolok-ngolok kematian itu. Atas dasar apa? Kematian, kebangkitan Yesus itu. Oh, kematian, mana sengatmu? Di manakah sengatmu? Sepertinya Paulus tuh mau mengatakan, halah, cuman gitu tok lah. Cuman gitu aja tok. Ya, kalau bahasa Jawanya kira-kira begitu. Gitu tok. Jadi Paulus ini ngenyek kematian begitu. Ya, mengolok-ngolok kematian. Jadi saudara, kita mesti lihat di sini ya. Jadi ketika orang Kristen mencoba memahami kejahatan, penderitaan yang terjadi, kita tahu kebangkitan Yesus Kristus ya, yang kita rayakan setiap Paskah itu seharusnya mengingatkan kita bahwa kejahatan itu nanti suatu saat akan dimusnahkan. Dan bukti bahwa kebangkitan, maksudnya kejahatan itu akan dihancurkan itu, ya, benar-benar akan dihabisi, itu ya Tuhan tuh sudah kasih jaminannya, yaitu di dalam kebangkitannya, melalui kebangkitannya. Karena itu saudara, kita mesti sebagai orang Kristen coba ya, maka itu kenapa sih perlu ada pembinaan, kenapa perlu ada katekisasi lah, seminar-seminar untuk mengingatkan kita ya. Sebenarnya saya senang sekali dengan istilah-istilah ya, misalnya khotbah-khotbah dari Tim Keller misalnya. Kenapa Injil itu perlu kita renungkan setiap hari, perlu kita itu apa ya, kalimatnya itu kita tuh jangan cepet-cepet penginjilan tuh ke orang lain dulu, jangan cepet-cepet dulu. Apakah kita itu sudah menginjili diri kita sendiri? Setiap hari kita ingatkan, oh iya ya, aku ini orang berdosa tanpa Tuhan tuh, saya seharusnya udah nggak ada di sini sekarang. Ya. Jadi kita mesti ingat ya, pendekatan kita ini seharusnya mengingat 3 ya ini tadi ya, 3P tadi ya, P3K ini ya, dan K3K ini ya. Keterbatasan manusia ya, mungkin ada kebaikan di balik kejahatan sekalipun kita tidak tahu, dan tentu saja ada kemuliaan Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Oke, dan kita tahu bahwa Tuhan sedang bekerja untuk pada suatu saat nanti akan adanya semua kejahatan itu akan di-remove, semuanya akan dieliminasi, akan dihancurkan, dihabisi. Ya. Dan sampai saat itu terjadi, yang harus kita lakukan adalah kita percaya kepada Tuhan.
Oh, saudara, bukankah hidup Kristen itu kalau kita mau bilang apa sih inti hidup Kristen utamanya? Mungkin kalau bisa diringkas dengan satu kata, itu adalah satu, ketaatan. Ketaatan bukan? Ketaatan maksudnya percaya penuh kepada Tuhan. Dan inilah yang gagal dilakukan oleh Adam, bukan? Di dalam P yang kedua tadi. Sebagai ciptaan dia lupa posisinya. Sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Oke. Saya kira ini materi saya secara umum seperti ini, ya. Saya ingin menampilkan beberapa buku ya supaya nanti tidak lupa. Jadi ini beberapa buku ini saya kira penting ya. Yang pertama, ini semua terjemahan Indonesia sudah diterjemahkan untuk mengasah P dari PHK yang tadi, pengetahuan kita ya, dan juga sebagian bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan yang kita miliki itu melalui buku-buku ini ya. Ada 3 juga buku yang saya rekomen. Yang pertama, Tim Keller, ya, ini seorang pendeta yang sangat baik sekali, ya, Walking with God Through Pain and Suffering. Ya. Jadi ini sudah diterjemahkan oleh Perkantas Jatim, begitu. Lalu buku yang kedua ini sebenarnya kumpulan pertanyaan. Jadi saya katakan tadi masalah kejahatan itu tidak bisa dipahami secara sempit ya, tetapi kita perlu memiliki kerangka berpikir yang lebih luas ya. Jadi ini 20 pertanyaan-pertanyaan yang kita di Hokim Tong ini di bulan ini hanya membahas 4 saja, tetapi ini ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin saudara penasaran bisa melihat buku ini. Lalu untuk mempertajam dan memperluas kerangka berpikir kita tentang Alkitab ya, tentang apa yang terjadi di dunia ini, kita bisa membaca bukunya yang ini ya. Ini juga Perkantas Jatim kalau saya tidak salah. The Story of Reality, Gregory Kokel, ya. Kalau yang ini tadi Without a Doubt, Kenneth Samples, ya, dan Tim Keller ini ya. Jadi ini buku-buku yang saya bisa rekomen secara umum begitu, ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan kita jangan lupa ini ya tadi yang saya lihat, kalaupun kita tidak punya waktu, ya, walaupun kita mungkin sudah berusaha kita sempatkan untuk membaca, yang paling penting itu adalah saya kira yang P itu mungkin, jadi kalau mau dibilang tuh yang paling penting itu dari bawah ke atas sebenarnya. Ya. Oke, jadi kira-kira sampai di situ saja materi saya. Baik, thank you Pak Wilson sudah membawakan sesi pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, semoga kita bisa ingat poin-poin yang telah dibawakan tentang PHK dan juga P3K. Untuk menjawab pertanyaan jika mungkin ada seseorang yang mungkin bertanya kepada saudara akan hal ini, saudara bisa menjawabnya dengan meminta pertolongan dari Tuhan. Menurut saya baik sekali saudara untuk diingat, saya ingin meng-highlight di bagian terakhir yang disampaikan oleh Pak Wilson, bagaimana kita orang Kristen itu harus dimulai dulu dari karakter kita, lalu hikmat, lalu pengetahuan kita. Dan kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita di dalam pertumbuhan iman kita, iman Kristen, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya ingin berdoa, ingin menutup sesi ini dengan kita berdoa, dan kita berdoakan juga untuk Pak Wilson, untuk studinya dan juga keluarganya. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini, Pak Wilson sudah membawakan satu sesi tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan. Kami berdoa Tuhan agar sungguh Kau boleh memberkati Pak Wilson dalam masa studinya, mengambil PhD saat ini. Kau boleh memberkati Tuhan agar sungguh dia boleh belajar dengan baik, mendapatkan hikmat Tuhan dalam pembelajaran, dan dia boleh menjadi berkat ketika dia lulus nanti, dimanapun Kau Tuhan tempatkan. Kami berdoa juga untuk keluarganya, Kau terus boleh memberkati ya Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini juga ya Tuhan, kami boleh sama-sama belajar dengan kebenaran firman Tuhan. Berikan terus kami hikmat ya Tuhan, pengetahuan dan juga kepribadian yang baik ya Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami mau menyerahkan juga ya Tuhan untuk waktu istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Kau boleh memberkati waktu istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan hati penuh syukur karena Engkau boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi nanti di minggu depan. Sam Petra pembina sesi apologetika yang ketiga. Tema yang akan kita bahas adalah tentang mengapa kitab adalah benar-benar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh penginjil Samuel Sugiarto.
Baik saudara, jangan lupa untuk hari Minggu kita datang untuk beribadah secara onsite. Kita terus sama-sama datang, adalah anugerah Tuhan kita bisa datang beribadah secara onsite. Baik saudara, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.